Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Febria Putra, NPM 2375840 dari kelas TRIB, dari kelas TRI 4B, jurusan Teknologi Rekayasa Internet. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan UAP tentang manajemen proyek. Judul saya Sistem IoT Smart Loss and Found. Jadi sistem IoT Smart Loss and Found ini adalah proyek yang dikelola pengembangan sistem pintar berbasis Internet of Things atau IoT yang digunakan untuk membantu pelaporan, pelacakan, dan pengelolaan barang hilang di lingkungan kampus. Ya, jadi judul ini nih menunjukkan bahwa presentasi membahas bagaimana proyek IoT Smart Loss and Found ini dikelola menggunakan prinsip-prinsip manajemen proyek atau PMBOK. Mulai dari perencanaan, identifikasi risiko, mitigasi, hingga evaluasi. Lanjut, latar belakang proyeknya. Kehilangan barang adalah masalah umum di lingkungan kampus, menciptakan ketidaknyamanan bagi mahasiswa dan staf. Proses penanganan yang ada saat ini seringkali tidak efisien dan memakan waktu, mengandalkan metode manual yang rentan terhadap kesalahan. Sini ada frekuensi kehilangan barang. Jadi frekuensi kehilangan barang itu seperti laptop, buku, dan kunci sering hilang di berbagai area kampus, mulai dari perpustakaan hingga kantin. Nah, saya pernah, pengalaman pribadi saya, kehilangan dompet. Nah, terus belum ditemukan sampai sekarang. Jadi yang kedua, proses manual tidak efisien. Pelaporan dan pelacakan masih mengandalkan pencatatan manual, telepon, dan kunjungan langsung ke pusat keamanan yang memperlambat proses. Yang ketiga, ada kebutuhan otomatisasi IoT. Otomatisasi melalui teknologi IoT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan barang yang hilang. Jadi ini latar belakangnya. Tujuan proyek ini, proyek sistem IoT Smart Loss and Found bertujuan untuk memberikan solusi komprehensif yang memanfaatkan teknologi muntakir untuk mengatasi masalah yang barang hilang di kampus. Mengembang sistem terintegrasinya, membangun sistem pelaporan dan pelacakan barang hilang yang berbasis IoT terintegrasi penuh dengan aplikasi web dan mobile. Yang kedua, efisiensi dan akurasi, meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pelacakan barang dengan mengurangi keterlibatan manual dan mempercepat respon. 3. Peningkatan keamanan kampus. Jadi meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan kampus itu dengan menyediakan platform yang transparan dan andal untuk penanganan barang hilang. Ruang lingkup proyeknya mencakup beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan proyek. Komponen hardware-nya, sensor RFID atau QR, digunakan untuk menempelkan tag pada barang dan area, memungkinkan identifikasi cepat. Kedua, ada gateway IoT, berfungsi sebagai penghubung antara sensor di lapangan dengan sistem pusat dan mengirimkan data secara real time. Lalu ada perangkat identifikasi, pembaca tag RFID atau pemindah QR yang tersebar di titik-titik strategi kampus. Komponen software dan datanya, aplikasi web dan mobile, jadi antarmuka bagi pengguna untuk melaporkan, mencari, dan mengelola informasi barang hilang atau ditemukan. Sini juga ada basis data terpusat. Jadi menyimpan seluruh informasi barang, status, lokasi, dan detail pemilik untuk kemudahan akses dan pelacakan. Stakeholder utamanya meliputi mahasiswa, staf akademik, administrasi, serta tim pengelola keamanan kampus yang akan berinteraksi langsung dengan sistem. Lanjutnya, identifikasi risiko. Jadi setiap proyek inovatif itu memiliki potensi risiko yang perlu diidentifikasi dan dikelola sejak awal. Sini ada R1, sensor gagal membaca tag barang teknis, data tidak terbaca, pelacakan terhambat.
R2, perangkat IoT rusak di lapangan. Biasanya lingkungan, sistem tidak berfungsi parsial atau total. R3, keterlambatan pengadaan perangkat. Operasional, jadwal proyek mundur, biaya bertambah. R4, gangguan jaringan kampus, infrastruktur, sinkronasi, data terganggu, sistem offline. R5, partisipasi pengguna rendah, stakeholder, sistem kurang dimanfaatkan, investasi sia-sia. Lanjut, penilaian resikonya. Jadi kemungkinan rendahnya, risiko rendahnya kemungkinan tinggi, risiko tingginya kemungkinan tinggi, dampak tingginya, risiko tinggi kemungkinan rendah, dampak rendah, risiko rendah, kemungkinan rendah. Ini kemungkinan rendah, sini kemungkinan tinggi. Dampak rendah, dampak tinggi. Lanjut, strategi mitigasi risiko. Jadi untuk setiap risiko yang terindikasi, saya telah menyusun strategi mitigasi yang proaktif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau minimalkan dampaknya. R1, pengujian kalibrasi sensor, melakukan uji fungsional dan kalibrasi menyeluruh pada setiap sensor sebelum pemasangan serta penjadwalan pemeliharaan rutin. R2, proteksi perangkat dan cadangan, menggunakan casing anti air dan tahan benturan untuk perangkat IoT, menyediakan unit cadangan dan tim respon cepat untuk perbaikan. R3, diversifikasi vendor dan waktu buffer, menjalin kerjasama dengan lebih dari satu vendor pengadaan perangkat dan menyisihkan waktu buffer dalam jatuh proyek. R4, jaringan cadangan dan redundansi, menerapkan sistem backup jaringan seluler 4G dan 5G atau solusi mesh network untuk memastikan koneksivitas. R5, kampanye adopsi dan integrasi, melakukan sosialisasi aktif, pelatihan dan mengintegrasikan sistem dengan layanan kampus yang sudah ada. Selanjutnya, manfaat proyeknya. Jadi penerapan sistem IoT Smart Loss and Found akan memberikan berbagai manfaat signifikan bagi seluruh komunitas kampus, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terorganisir. Ada 3 sini, pelacakan cepat dan akurat. Jadi mempercepat proses pelaporan dan pencarian barang hilang, mengurangi waktu dan frustasi pengguna. Meningkatkan keamanan aset pribadi dan memberikan rasa nyaman bagi mahasiswa dan staf dengan sistem pelacakan yang andal. Pengembalian barang lebih baik. Meningkatkan tingkat pengembalian barang hilang secara signifikan, mengurangi kerugian dan biaya penggantian. Lanjut, prinsip PMBOK 7 yang diterapkan. Proyek ini mengadopsi prinsip-prinsip Project Management Body of Knowledge edisi ke-7 untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan keberhasilan proyek. Ada 4, stakeholder engagement, melibatkan aktif seluruh pemangku kepentingan dari mahasiswa hingga manajemen universitas atau politeknik untuk memastikan kebutuhan terpenuhi dan adopsi maksimal. Risk management, identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko dilakukan secara berkesinambungan untuk minimalkan potensi hambatan proyek. Tim kolaborasian, mendorong kerjasama lintas fungsi antara tim pengembang operasional dan keamanan untuk mencapai tujuan bersama. Value delivery, fokus utama adalah memberikan nilai nyata bagi komunitas kampus melalui peningkatan efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Lanjut. Jadi kesimpulannya, sistem IoT Smart Loss and Found ini adalah langkah maju yang signifikan dalam mengelola barang hilang di lingkungan kampus. Bisa juga di luar kampus dengan perencanaan yang matang dan fokus pada mitigasi risiko. Jadi proyek ini siap memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Solusi inovatifnya memanfaatkan teknologi IoT untuk menciptakan sistem yang efisien dan otomatis dalam penanganan barang hilang. Manajemen risiko kuatnya, rencana mitigasi risiko yang komprehensif, memastikan proyek dapat berjalan optimal menghadapi tantangan. Dampak positifnya meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan, serta memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi seluruh civitas akademik. Oke, saya akhiri saja presentasi saya. Bila banyak salah kata, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.